Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Sebelum kita mulai materi menyembah Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mas Safiuddin. Masya Allah. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selanjutnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur. Hubungan ibadah dan syukur. Menyembah Allah adalah salah satu cara tertinggi untuk menunjukkan rasa syukur ketika seseorang sadar bahwa hidup rezeki, kesehatan dan segala kebaikan adalah dari Allah. Maka secara alami ia terdorong untuk beribadah sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghambatan. Contohnya, ketika seseorang menerima nikmat kesehatan, ia menggunakan tubuhnya untuk sujud kepada Allah, seperti sholat. Ketika seseorang diberi rezeki, ia mengeluarkan zakat dan sedekah sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur. Contoh lainnya Pak, gimana apa Pak? Contohnya seperti memberi uang kepada orang miskin. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam syukur. Macam-macam syukur itu ada 8. Ada yang tahu? Sebutkan. Monggo Pak Sipa. Ya, syukur kalbiah, syukur akal, syukur jasad, syukur mata, syukur tenaga saya. Kelihatan apa enggak? Yes. Yang satu syukur kalbiah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur karena berangkat dari hati karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia imani bahwa semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmuku dan bukan pula kehebatanku. Yang kedua, syukur akal, yaitu ia muhasabah, evaluasi, renungi, hayati dan sadari bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak bermaksud. Yang ketiga, syukur jasad. Ia akan digunakan tubuh ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia menyadari ini nikmat darinya serta menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syukur mata. Ia akan selalu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan menjaga matanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelezatan iman dalam hatinya. Kalau tak punya mata bagaimana Bapak? Oh, iki Pak matur nggih. Jamu angin ya. Yang kelima, Ya foto. sik dulu. Joni. Dibaca Mbak Yuyun. Yang kelima. Yang kelima ada syukur telinga. Telinga lah iku. Telinga. Telinga. Ketiga. Telinga. Ia bersedia mendengar hal yang baik. Ia pandai menjaga pendengaran yang dimiliki dan untuk mendengar apa yang dapat menambah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mendengar tausiah, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keenam, syukur tangan. Ia selalu gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwa tangan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak saat mulut terbuka. Yang ketujuh, monggo dibaca Basara. Yang ketujuh. Kemaluan.
Boleh. Ia tidak melakukan kejahatan, berzinah kecuali ia melakukan jika dihalalkan Allah Taala. Terima kasih. Selanjutnya yang ke-8, syukur kaki. Ia akan gunakan untuk menuju tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan dan tidak melangkah kakinya ke tempat-tempat maksiat. Contohnya seperti masjid. Kalau yang burung itu seperti kakinya maksiat itu. Contohnya ke anak yang diizinkan sama Allah. Selanjutnya surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Semoga Mas Doni dibacakan surat 13 dan 14-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu apa dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syarka la dzulmun adzim. Terus boleh nih. Wasainal insana biwalidayhi hamalatul ummuh wahnan ala wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini amaini kan amaini aliskun li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan berkata ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada dua orang tua. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Next, tafsir penjelasan surat dalam surat Luqman ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitahukan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebaik penyebutan dan telah memberikan hikmah, yaitu ketika memberikan nasihat kepada anaknya yang paling disayangi dan dicintai. Sungguh yang merupakan hak yang sebenarnya untuk memberikan yang terbaik dan yang ia ketahui kepadanya. Oleh karena itu, pertama-tama dia menasihati anaknya untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian ia berkata, seraya memperingatkan sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, yaitu kezaliman yang paling besar. Kemudian beliau mengaitkan nasihatnya kepada anaknya dengan menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dari hadis di atas bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kita semua bahwa kalaupun semua usia kita dihabiskan untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan beribadah, rahmat dan nikmat Allah SWT kepada kita tidak akan pernah terbayar, karena anugerah Allah SWT untuk manusia terlampau banyak dan tidak akan terhitung. Pak, Next. boleh Pak. Ya, sebentar lagi. Bentar lagi. Alas tolong Kak. Next. Benar.
Selanjutnya bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Mungkin dibacakan oleh Mbak Risma yang ke-1. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Mas Sahrul. Lalu, Moga dibaca. Ya Allah, nak ketok deh Mas. Nak gawe kanca-kancaku. Ada pada pertama di gini Mas, gini Ya. Mas. Bersyukur meliputi 3 aspek. Tapi enggak? Yang Ya, kedua juga. Bersyukur dengan lisan. Syukur ambil lisan iku dilakoni nganggo cara gawe syukur kelawan ngomong. Takmid. Alhamdulillah. Lanjut. Terima kasih. Yang ketiga, monggo dibaca Mbak Amel. yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Sudah. Next. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ada 5. Ada 3, yaitu mendapat keberkahan dari setiap rezeki yang tidak diterima sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sikap api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7 di atas. Yang terakhir, menerapkan perilaku mulia. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari ibadah dan bersyukur di antaranya yaitu 1. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas, penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Yang kedua, berusaha menegaskan Allah SWT. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha menaati Allah SWT dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Dan yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Yang kelima, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Aduh, Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur itu ada berapa, Mas Brin? Otomatis. Gimana, Mas Brin?
hikmah dan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Yang tadi dijelaskan sama saya. Atau Hikmah. Saya 4 atau 5. Bentar. Pipit dan semen. Betul, betul. boleh Pak. Ayo Pak. Hikmah. Yang ke terakhir. Ikut saya dulu. 5 menit lagi ya. Ya. Dibaca. Satu, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima sebagaimana janjinya dalam firman-nya, jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur mencari nikmatku maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Di surat Al-Ibrahim surat ke-14 ayat 7. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya di dalamnya menyikapi pemberian Allah SWT. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah SWT bagaimana yang dijanjikannya dalam surat Al-Ibrahim surat 14 ayat 7. Oke, Terima kasih Pak sudah. Ya. Baik, Sudah. karena sudah dijelaskan saya akan tutup. Allahumma fiqika ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.